Oke guys, kita lanjut lagi part ketiga dari video 21B episode Juru Selamat Palsu ya dari channel investigasi FE101 ya. Gaskeun bro, Korban COVID di Amerika. Tentu banyak antek elit global yang tidak suka kebobrokannya dibongkar, termasuk Dr. Fauci, pimpinan gugus tugas corona di Gedung Putih. Ia menuduh Dr. Scott Jensen sebagai penganut teori konspirasi. Kita dengarkan tuduhan Dr. Fauci dan apa jawaban Dr. Scott Jensen. You will always have conspiracy theories when you have very challenging public health crises. They are nothing but distractions. Conspiracy theories, doctor? So you're engaging in conspiracy theories. What do you say to Dr. Fauci tonight? Well, I would remind him that anytime healthcare intersects with dollars, it gets awkward. Nobody can tell me after 35 years in the world of medicine that sometimes those kinds of things impact on what we do. Bro, miris banget ya. Nah, makanya dokter bilang kayak gitu kan. Iya. Tapi lu gini, gue tanya sama lu nih kan, misalkan andai kata lo dokter nih, lu setiap kali ada korban COVID lo dapat uang segitu, gimana bro? Lo bahkan diem aja atau lo nolak atau lo cuap-cuap bahwa ini sebenarnya nggak semua pasien ini COVID-19 gitu? Ya itu mah tergantung nurani masing-masing. Kalau gua mah pasti melawan kalau gua. Tapi lo dapat puluhan juta. Ya Gimana? dokter juga kaya bro. Kalau tanpa itu juga dokter sih Tapi kaya. teman-teman lo yang lain dapat segitu gitu loh. Lo sendiri yang enggak, lo kan ngerasa aneh. Lo tetap berani mau cop-cop nggak? Lo nanti dikucilkan. Ya pasti ya itu mah di penjara ya itu mah resiko gitu. Ya mau ikut Tuhan atau mau ikut sogokannya iblis ya gitu aja sih. Pilihan tergantung masing-masing lah. Atau diem. Mungkin banyak juga dokter yang takut. Dia tahu sebenarnya bro. Tapi daripada gue nanti terancam karirnya, mending gue diem aja. Tapi kan diam pun salah kan? Iya benar. Nah iya makanya diam pun salah gitu. Terus untuk dokter di Indonesia gimana nih? Apa yang harus dilakukan nih? Kita dulu, Menteri Kesehatan kita udah ngundurin diri. Dia salah satu dokter yang nggak disukai sama IDI, sama Ikatan Dokter. Nah, ini IDI nih, dia juga bilang katanya pemerintah kesannya mengecilkan korban COVID. Tapi pemerintah kan melakukan ini juga ya, dia melakukan yang namanya penelitian ya, korban COVID sekian. Ya paling nggak mereka masih melakukan penelitian. Kalau IDI sama sekali nggak melakukan penelitian bro. Tapi dia bilang katanya jumlah korban COVID bisa lebih banyak lagi. Dia minta dana lagi segala macam kan. Nah minta dana lagi itu kata kuncinya itu ya. Iya kan. Semakin banyak jumlah COVID kan, nah kucuran dananya itu. Sekarang Menteri Kesehatan kita salah satu dokter yang nggak disukai oleh IDI ya. Iya. Tapi sekarang dia mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan. Tapi alasannya dia bilang katanya dia merasa sudah gagal gitu. Tapi kalau gue lihat kayaknya ada di balik itu semua deh, dia nggak nyaman sama IDI juga kayaknya ya. Iya. Ya, come on Indonesia tolonglah, ayolah Dokter lah, pelajari apa itu PCR test, oke? Pelajari data statistik, angka komparasi kematian tahun kemarin dengan tahun sekarang. Ada peningkatan nggak? Kalau nggak ada peningkatan berarti ya tidak ada kejadian luar biasa ya. Hanya sekarang orang yang sakit dipindahin jadi COVID. Iya gitu aja. Dokter nih, ayo. Jadi, itu sebabnya kenapa jumlah korban COVID di Amerika terbanyak di dunia. Boro-boro dites dengan alat tes yang seperti tong sampah. Bahkan nggak dites pun sah ditulis mati karena COVID. Demikian halnya dengan Italia. Media-media mainstream semua mempropagandakan tingkat kematian yang tinggi akibat COVID. Sementara para dokter di Italia justru pada teriak, tolong dong, otopsi. Artinya apa? Artinya, yang digembar-gemborkan tingkat kematian tinggi akibat COVID di Italia itu sebenarnya nggak pernah diperiksa betul matinya karena COVID atau bukan. Dasarnya cuma berita di media-media mainstream yang dimiliki oleh elit global. Kalau di negara-negara barat, memang biasa melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Itu justru tidak dilakukan untuk korban COVID. Jadi modusnya sama saja dengan di Amerika. Asal klaim, nggak usah tes COVID, nggak usah otopsi, tulis di sertifikat kematian karena COVID. Dapat insentif dari pemerintah, yang duitnya juga sama, ngutang pada para bankir elit. Nah ini dokter-dokter di Italia yang berani melawan saja dicuekin gitu. Apalagi
dokter yang diem aja gitu. Iya, iya, benar. Mau dibawa kemana bangsa ini kan? Di Italia aja udah teriak-teriak, mana otopsinya, Masih Tolong. didiemin ya. Dicuekin lah, gimana yang diem aja. gimana yang kayak kerbau dicocok itu ya, kita nurut gitu doang ya. Buat dokter di Indonesia, berani otopsi nggak korban COVID? Kan bisa ketahuan kan meninggalnya kan. Nah, tugas kalian nih para dokter nih, dibilangnya COVID-19 katanya berbahaya bro, nggak boleh diotopsi gitu, virusnya menular segala macam. Padahal kalau orang udah meninggal, itu kan virus itu butuh inang ya di dalam tubuh manusia. Pasti virusnya kan juga mati ya, jadi diotopsi aman-aman aja kan harusnya. Nah, itu dia. Oke. Istilah mafia lahir di Italia akibat sepak terjang tokoh revolusi Italia tahun 1848, Giuseppe Mazzini. Ia adalah anggota Illuminati, tulang punggung pemberontakan di Italia yang didanai oleh Rothschild. Pada episode 8 telah dijelaskan bahwa Mayor Amsel Rothschild memiliki 5 anak, masing-masing ditempatkan di Frankfurt, Vienna, London, Napoli, dan Paris. Sampai sekarang pun, logo bisnis keluarga Rothschild adalah 5 anak panah, simbol dari 5 anak-anak Rothschild di 5 negara yang akhirnya menguasai dunia. Karl Mayer Rothschild bermarkas di Napoli, Italia. Ialah yang mendanai Paus Pius IX dan tokoh pemberontak Italia Giuseppe Mazzini. Ini bukan rahasia, referensi kelas standar pun mengakui hal ini. Jadi, kalau orang takut dengan mafia, yang lebih mengerikan tentu adalah pendiri mafia, Giuseppe Mazzini. Dan pendiri mafia itu masih ada lagi cukongnya, yaitu Rothschild. Elit global jauh lebih mengerikan dari mafia, sebab merekalah cukong pendiri mafia. Dari nama Mazzini inilah kemudian lahir istilah mafia, singkatan dari Mazzini Autorizza Furtincendi Avvelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, teror, penyogokan, konspirare, atau bernafas bersama, persekongkolan jahat, pembunuhan, termasuk peracunan. Modus seperti itulah yang terjadi di Ekuador. Bro, mayat-mayat di Itali katanya bro. Lo sempat lihat nggak di TV? Kalau gue sih lihatnya cuma yang orang-orang di udah tua didorong pakai itu doang sih, nggak ada sampai mayat-mayat. Tapi kalau Ekuador iya sih ada mayat-mayat gitu loh. Itu dibilang di videonya bahwa itu cuma hanya kerjanya mafia yang memang dari dulu mafia itu seperti itu, menakuti orang-orang itu dengan menggeletakkan mayat-mayat di jalan untuk jadi pelajaran bagi manusia agar ketakutan. Sekarang keulang lagi oleh Illuminati yang menciptakan mafia. Dia melakukan settingan yang seperti itu ya, mayat-mayat di Ekuador dilihatin sama media-media buatannya bro. Ngeri banget bro. Pola berulang, beda konsep tapi polanya sama. Jadi kalau waktu zaman Italia kan biar di mafia itu ditakuti. Kalau sekarang biar corona ditakuti. Enggak, tapi itu terulang gitu, polanya terulang. Biar corona ditakuti ya. Nih saya tanya sama pemirsa nih, pemirsa ada yang tahu nggak ngeliat hasil tes di Itali, benar nggak orang itu positif corona? Oh, mayat-mayat yang di Ekuador, ada yang lihat nggak hasil tesnya? Kan nggak ada ya. Mengapa banyak mayat bergelimpangan akibat COVID di Ekuador? Sebelumnya, justru Anda harus bertanya dulu, dari mana Anda tahu bahwa mereka mati akibat COVID? Ada banyak penyebab penyakit paru-paru yang mematikan, seperti SARS, MERS, flu babi, flu burung, dan lain-lain. Apakah Anda tahu bedanya? Dari mana Anda tahu bahwa mereka mati karena COVID? Apakah ada hasil tesnya? Pasti nggak ada. Apakah ada yang diotopsi dan diperiksa betul? Pasti nggak ada juga. Satu-satunya bukti bahwa mereka mati karena COVID adalah klaim yang dipropagandakan oleh media-media elit global untuk membuat umat dunia ketakutan dan lockdown. Lantas, apa yang membuat mereka mati? Ini adalah cara kerja mafia. Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan.
gua teh dapat info dari mana, dari lu gitu ya, yang bilang masyarakat Ekuador bilang kondisinya nggak separah itu kok gitu. Iya. Ya gue dapat dari mana gitu, pokoknya gue pernah, bukan dari lu ya, bukan Ya dari gue juga. dari lu ya. Dari Jadi gua juga. masyarakat Ekuador bilang ini nggak separah itu kok, itu mah di blow up sama media. Nah Iya. itu dia, itu kata kuncinya, itu di blow up sama media. Dan Jadi yang medianya itu punya si mafia itu juga ya. Satu paket kan? ya itu aja terus muter-muter gitu aja gitu. Iya benar. Cara kerja mafia memang seperti itu, membunuh dan membiarkan mayatnya di jalanan agar jadi peringatan bagi yang lain. Meracuni orang-orang di Ekuador dengan penyakit yang kita nggak tahu sebenarnya apa adalah pekerjaan mafia. Propaganda teror agar masyarakat dunia lockdown. Mafia biasa saja sudah mengerikan, apalagi cukong mafia penyembah iblis. Yang kita anggap sebagai pembunuhan yang keji, buat mereka adalah ritual kurban yang suci. Yang menarik adalah, meski Amerika terbanyak korban COVID, Italia juga banyak korban, banyak mayat bergelimpangan di Ekuador, tetap saja rakyatnya melawan lockdown. Kita lihat di Amerika, rakyatnya memprotes lockdown. Di Italia, bahkan anggota parlemen dengan lantang meminta agar Bill Gates diselidiki. Di negara-negara Amerika Latin juga pada protes melawan lockdown, meski mereka tahu banyak mayat bergelimpangan di Ekuador. Disinilah mental kita diuji. Di dunia premanisme, siapa yang takut seumur hidup bakal jadi bulan-bulanan. Di dunia penjajahan, siapa yang takut seumur hidup bakal dijajah terus. Mari tunjukkan bahwa kita bukan bangsa pengecut. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di video ini dia mengajak kita berpikir lah. Kita mungkin melawannya bukan melawan pakai fisik mungkin ya. Iya. Maksud video itu mungkin bukan seperti itu ya, melawan pakai fisik, melawan pakai senjata gitu. Tapi kita jangan mau tertindas terus, dibilang gitu kan. Iya. Kalau tertindas terus, kita mau ditindas terus ya akan selamanya kita tertindas gitu. Ya kan? Harus berani bergerak ya. Harus berani bergerak lah dengan apa yang kita punya gitu ya, asal bukan main fisik aja, Iya. tapi kita dengan kemampuan kita berpikir gitu, Pikir menyampaikan kebenaran ya bro ya. ya menyampaikan kebenaran, apapun lah yang kita bisa lakukan untuk negara ini ya kita lakukan gitu. Jangan menuntut negara ini terus ya, apa-apa salahin pemerintah, nggak bisa makan salahin Pak Jokowi, kita jatuh naik motor, naik sepeda salahin Jokowi, nggak mikir ya kenapa kita bisa jatuh, kenapa kita nggak bisa makan gitu. nggak mau berpikir panjang gitu. Kita salah ya, maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cukup salahkan orang. Nah itu kan solusi termudah gitu kan. Tapi itu merupakan tindakan yang bodoh gitu. Nah ini jadi intinya kita jangan terpecah belah ya bro ya. Ya. Jangan sampai ada mafia itu dari luar masuk ke kita dan kita mudah terpecah belah gitu kan ya. Emang itu yang mereka cari ya. Itu yang mereka mau. Mereka mau. Oke deh kalau gitu part ketiga cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, and like ya. Nah, kita bukan Diktator, kita bukan provokator karena otak kita tidak pernah kotor. kita the commentator. See you.